Apakah di bawah Ineos MU akan tsunami trofi? Saksikan di podcast SSB. Let's take this thing higher. Woo! Let's take this thing. Non-stop, it's time to go higher. Selamat pagi, selamat siang, dan malam. Baik lagi bersama gue Bagas, Gue Tama, dari Christian. di podcast SSB. Speak sepak bola. Berapa lama tuh latihannya? Cukup 10 menit. Ini kan 3 kali. Iya. Anyway guys, tadi di awal kan gue udah sempat ngebahas tuh bahwa perubahan manajemen di MU nih, disinyalir bakalan tsunami trophy untuk MU terutama kan. Nah, Christian sebagai penggemar yang sangat menggemari MU, pendapat lo bagaimana dengan masuk Ineos ini? Ineos, oke, jadi saat ini Ineos udah berapa bulan ya di MU ya? Dari Udah menuju akhir musim lah ya. Iya. Dan belum puasa loh. bulan puasa ya, berarti udah sekitar 3-4 bulan ya? Iya. Sangat berubah ya dari struktur manajemennya MU apa? Enggak. Sangat berubah ya dari struktur manajemennya ya, di saat pas zamannya si Ed Woodward itu sporting directornya, aduh kacau banget ya. Sekarang udah diganti dengan Answorth, terus udah ada Omar Berada yang dari City juga ya. Itu strukturnya sangat-sangat cepat ya buat jendela musim panas ini. Kita sampai nggak sadar nih, Iya, bukan sih gitu. sacet banget. Iya. Kan biasanya ini panic buying, Iya. deadline day transfer, terus overpricing Iya. buat pemain-pemain yang Digoreng media tapi nggak jadi. Namanya nggak jago lah ya. Nah, Iya. dan sekarang udah balik ke zaman Ferguson nih. Di saat udah dua transfer ya, Zirkzee sama Leny Yoro ya yang terakhir. Itu kan pemain-pemain yang notabene-nya bukan starboy ya, bukan pemain bintang tapi future talent ya. Ini bener-bener luar biasa loh di tangan Ineos ini. Scoutingnya oke lah. Scoutingnya oke, dan apa ya, untuk struktur juga di tempat latihan juga berubah kan katanya juga semuanya. Dan gue sangat yakin sih musim ini ya, walaupun setiap tahun juga kita Apa yang gue udah bilang? Juara. Gue optimis. Gue jujur, gue sebagai penggemar sepak bola dan penikmat sepak bola MU terutama, gue sangat optimis MU itu bisa tsunami trophy. Karena apa ya? Balik lagi dari Christian bilang kan, manajemen udah bagus, gerak cepat antar pemain, bahkan belum apa ya? baru resmi Leny Yoro udah Iya. total terms agree. Zigzag terus langsung Leny Yoro. Iya, Ugarte sekarang. Iya, Ugarte gitu kan. Nah, Tapi kalau menurut Gimana? gue, kalau tsunami trophy mungkin belum. Ya. Gue nggak tahu. gue optimis berarti ya. Nggak apa-apa optimis karena fans MU di awal musim selalu optimis. Ya, walaupun Tapi dijatuhkan nanti ya. faktanya dijatuhkan dengan real yang ada gitu. kan. 10 musim terakhir gitu ya. 10 musim terakhir setelah Musuh era 2004, gitu, iya. 2012. Dimulai dari David Moyes, High Hopes segala macam ya sampai sekarang. Mantap. Nah anyway ngelihat sekarang tuh jujur sebagai fans MU gue kaget ya, mungkin semua juga kaget. Bahkan fans-fans di luar MU pun juga kaget nih, ini kenapa Sampai pada iri lah. Iya, sampai ada yang bikin video reactionnya MU kenapa bla 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 ya. Emang kita pun juga semuanya kaget gitu, tapi ya semoga ini menjadi good things untuk MU bangkit lah ya. Gue nggak bisa ngomong ini tsunami trophy, tapi at least bangkit gitu. Benar. Konsisten di liga, bisa capai 4 besar lah at least gitu kan. Terus di Liga Eropa yang kita dapat ngegeser si Chelsea. Chelsea ya, sorry. kita ngegeser, terus juga Apa? FA Cup. Newcastle bukan Chelsea. Chelsea Newcastle. ke conference. Chelsea ke Oh, geser. iya. Chelsea harus play off. Iya. Gara-gara juara gitu. Iya, gara-gara kita juara apa ya, menurut gue semoga semakin konsisten sih. Terus juga dengan kepelatihan yang adanya Ruud van Nistelrooy Oh, iya, itu betul. nge-boost, hopefully bisa nge-boost Striker ya. Marcus Rashford yang tumpul, Højlund yang belum Yang konsisten. on perform, terus Zerzi yang bisa makin matang. Menurut gue MU bisa jadi something musim depan, at least mengentertain kita sebagai fans MU untuk wah ini baru MU yang kita lihat selama ini gitu. Fans semua ya? Oh enggak, saya bukan. Oh, Oke, saya City. Tapi Palace. ada satu poin yang menarik dari MU yang di bawah Ineos ini berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Apa tuh bedanya itu? Di mana musim-musim sebelumnya itu kan mereka mau ngincar pemain siapa, media tahu, media ngegoreng. Oke. Dia agreementnya langsung ke klub, udah agree dengan klub dengan harganya yang mahal-mahal, baru ke player, yang playernya biasanya belum tentu agree. Sekarang dengan Ineos kenapa ada 2 successful transfer yang sangat cepat? Itu karena dia tuh agreementnya ke playernya dulu.
Jadi agree personal terms dulu, udah oke, baru klub, langsung ke klub. Dan itu nggak akan lama prosesnya karena dari player pun udah willing untuk cabut gitu. Makanya menurut gue Ineos, ya gue bersyukur banget akhirnya Ineos tuh ada di Satset lah ya. Sistem manajemen bola sekarang mengerti bola ya, Iya, daripada mengerti bisnis yang dulu ya. Nah, yang menarik juga Ineos tuh nggak cuman dari pemain juga, cuman dari apa ya, struktur manajemen dan ini apa, tempat latihan pun juga kan diganti. Oh iya, Carrington lagi Foto-fotonya waktu itu revitalisasi ya. Iya. Iya, dari terakhir si CR kan terakhir itu transfer CR 2022 ya. 22. Ya antara tahun itu dia ngerasa ini Carrington yang sekarang kok masih sama terakhir gue cabut dari sini gitu kan. Dan akhirnya sekarang direvitalisasi yang harapannya sih bisa bikin pemain-pemain jadi makin makin spiritnya itu makin ada gitu ya, semangatnya gitu ya. Iya, dan yang gue tahu kemarin juga kan mereka latihan di tempat akademi dulu kan. Iya. Oh, pantas ya fotonya berubah ya. Ya bagus banget ada pohon-pohon ini. Lebih adem. Di samping itu juga ya itu banyak banget perubahan-perubahan yang apa Ineos bawa gitu kan, termasuk juga apa mengembalikan Jadon Sancho ke MU gitu. Oh kan. iya, dia nyatuin kepalanya ETH Jadon Sancho jadi satu. Dan menurut lu Tam, gimana sih nanti ke depannya lu melihat potensi Jadon Sancho yang udah balik ke MU lagi, udah baikan sama Ten Hag tuh gimana Tam menurut lu? Menurut gua buat musim baru nanti dengan adanya Jadon Sancho itu jadi sisi positif buat MU ya. Maksudnya dengan kedalaman squad yang lebih dalam sekarang, jadi Jadon Sancho juga membantu winger kita tuh buat bisa adaptasi juga gitu. Di dalam artian kita kan punya banyak liga gitu kan, jadi dia tuh bisa tumble kalau ada yang cedera atau ada yang capek, itu bisa ngebantu banget. Berarti nggak jadi pemain inti ya? Krusial lah ini ya kalau misalnya di Belum sih, menurut gue belum tahu ya. Iya, menurut gue balik lagi tergantung ke pramusim gitu. Maksudnya biasanya kalau dari pelatih atau Ten Hag itu biasanya ngeliat dari pramusim mana yang paling siap dimainin dulu gitu. Ketika fitness levelnya udah cukup untuk main, dia akan main dari awal. Nanti dari situ biasanya Ten Hag punya materi pemain inti dan yang enggak gitu. Nah, gue nggak tahu tuh apakah si Jadon itu jadi pilihan utama atau enggak. Tapi yang jelas buat ngebantu MU di musim ini, Jadon jadi pemain penting juga sih menurut gue. Oke, Chris, kan lo anaknya MU banget nih, dan kemarin itu kan lo di antara kita kan yang ngikutin pre-season banget tuh lo nih. Kemarin tuh abis lo MU lawan yang tim Rosenborg juga, terus kemarin dari MU lawan Rangers. Nah, Hmm. dari dua pertandingan itu menurut lo ada nggak pemain-pemain yang nanti akan potensi ke depannya untuk bangun untuk jadi squad utama MU, atau misalnya at least untuk pemain mudanya masuk ke squad utama atau pemain cadangan gitu loh. Oke, Dan gimana sih cara dan lo ngeliat pemain MU gimana nih? So far ya. Oke, dari segi permainan pramusim pertama kemarin Rosenborg itu kita habis-habisan diserang sama si Rosenborg. Tapi mungkin karena ya, belum full team juga sih. ya dan salah satunya juga Rosenborg itu udah jalan liga. Liga mereka udah berjalan sampai berapa match gitu, udah berapa 3-4 match, memang kaki udah panas dong. Itu ngaruh tuh. Itu ngaruh banget. Itu senior levelnya kayak cuma Casemiro, Ya, Casemiro, Wan Bissaka, Wan-Bissaka ya. ya 3 orang doang, Mon sama Iya. siapa gitu. Amat belum main di Sisanya itu Rosenborg. masih yang Main muda semua. Makanya dibawa kok setahu gue. Dibawa ke Tapi pas lawan Rangers baru tuh 80% pemain yang udah utama. Nah, rangka di lawan Rangers itu udah mulai kebentuk tuh gue lihat. Daripada lawan Rosenborg tuh kacau mainnya, udah kayak timnas zaman era ke-8 lah ya. Bola atas. Nah, tapi gue timnas ya. maaf ya, benar. Tapi pas yang lawan Rangers itu kemarin mainnya tuh udah mulai ETH musim pertama. Walaupun masih belum ini ya, belum padu satu sama lain, tapi udah kelihatan padunya. Ball positionnya. Ball positionnya udah ada. Dan kemarin yang menurut gua prospek itu adalah satu pemain mudanya yang calon kayak Kobe Maino nih, Toby Blair ya. Toby Blair ya, kaptennya kan. Kapten di babak nggak tahu, kapten akademi ya kalau nggak salah. Terus back kirinya yang babak pertama itu bagus. Mas. Bukan, yang kedua Hari Amas juga bagus banget tuh. Itu bagus. Yang pertama tuh Murphy ya, gue lupa namanya siapa. Dan yang terakhir yang gelandang assist ke Jonggo Gugil. Siapa ya? Gue lupa namanya. Dobi siapa gitu. Itu bagus prospek 4 itu. Yang menurut gue Prospek tuh ya. mungkin besok di Tour Amerika dia bakal dibawa mereka berempat ini. Dan yang gue tadi sempat menilai Jadon Sancho itu mungkin adalah hal awal yang baik ya buat Ineos ya, menyatukan ETH sama Jadon Sancho agar ya
nggak perlu ada pemain-pemain toksik lagi lah. Di zaman-zaman dulu kan banyak banget pemain toksik kan ya, yang sampai mengaruhi semua permainan perform tim semua. Dan gue berharap Ineos ini bisa membawa MU. Ya, at least yang kata Cuma Mourinho. kemarin kalau lu lihat Sancho mainnya gimana nih? Sancho sama Mount itu kemarin pas babak pertama mainnya free roll banget, free roll kemana-mana. Berarti sama kayak dia Dortmund ya jatuhnya ya? Jatuhnya sebenarnya dia sayap kiri kemarin main kan, karena yang gue juga kaget nih, Amat bagus banget gak Amat. Iya. Itu gue bagus banget ya. Amat, iya itu bagus Siapa banget. Jordi Amat? Oh bukan. Wah. Dia tuh kayaknya lebih udah percaya diri levelnya Iya. makin meningkat gitu. Makanya Hackman Menurut gue sih semenjak dia ngobrol sama Liverpool ya, itu Bisa. bagus PD-nya Dan bagus. sekarang kan udah bersisten dan mungkin dia udah ngerasa ya udah gue udah semusim di MU walaupun jarang dimainin, sekali main gue berimpact yang hopefully di musim depan dia bisa lebih banyak Cuman- waktu reguler gitu. Gue kemarin dengerin Erik ten Hag juga, dia conference wawancara tentang Amat juga, dan Amat ya, itu it's gonna be his year ya. iya gitu loh. Karena emang di musim lalu tuh Ahmad kan balik dari Sunderland. Dia itu tadinya diproyeksi buat nyaingin si Anthony bosnya. Cuman dia waktu itu Cedera. cedera. Iya. Makanya dia nggak punya waktu untuk bermain bersaing. Tapi di tengah musim sembuh berhasil golin tuh lawan Liverpool. Insight-nya loh. Iya, jadi kayak emang harusnya kalau musim ini fit terus sampai akhir musim bisa jadi tas dia Konsistensi. ya menurut gua. Bisa jadi pos dia di sayap kanan. Karena dia mainnya simpel banget. Iya, Menurut gua, betul. nggak gocek gitu. Menurut gue harusnya dia yang lebih banyak main daripada Anthony sih. Gue selalu itu sih bukannya. Tapi ya sih kalau menurut gue Anthony juga, gue nggak tahu Anthony pemain bagus, cuma menurut gue dia belum dapat ya, karena dia kebanyakan giring bola, goreng bola sana terus segala Iya, macam. oper belakang. Iya, sangat Brazil lah kalau menurut gue gitu kan. Benar. Nah, balik lagi ke Jadon Sancho nih ya. Ada rumor bahwa Sancho itu mau dilelang atau dijual ke PSG, bahkan katanya mau tukar sama Ugarte. Menurut lo, ketika Sancho pergi itu bakal jadi kehilangan besar nggak buat MU? Demi mendapatkan Ugarte gitu. Iya, Menurut Apple to Apple nggak gitu? kurang apple to apple menurut gua. Kenapa? Karena posisinya beda. Gitu. Betul. Maksud gua di saat lo udah kehilangan winger dalam suatu squad terus yang masuk gelandang, wis gelandang lo akan numpuk gitu. Ketika gelandang lo numpuk, ya pasti ada salah satu gelandang lo yang di squad itu yang jarang main gitu. Maksud gua kalau emang kita menarik Ugarte, ya lebih baik beli langsung atau tuker sama gelandang. At least yang dijual, let's say salah satu gelandang dari kedalaman squad kita gitu. Eriksen. Ya dari squadnya itu siapapun, gue lebih prefer mereka yang dilepas dengan harga yang masuk akal gitu. Karena kita tahu Ineos ngelepas pemain juga bukan asal ngelepas pemain sekarang. Mereka ngejual dengan profit atau buat jangka panjang pemasukan klub kita juga gitu. Jadi kalau pilihannya yes or no, gue prefer say no sih buat pertukaran. Berarti kan sebenarnya gue melihat bahwa di bawah Ineos ini MU tuh balik lagi ke zaman dulu, yang mana beli pemain juga dilihat dulu, nggak cuma pemain bintang doang. Ya, Terus Betul banget sih. balik lagi si mungkin Dan Axel atau Omar Berada yang mimpin langsung negosiasi pemain kan sama kayak David Gill zaman dulu gitu. Iya, Jadi iya. dari lo semua nih melihat nggak sih masa depan MU ini akan cerah di bawah Ineos? Of course, gue ngerasa itu udah dari beberapa gebrakan-gebrakan yang Ineos lakuin buat MU aja, menurut gue itu udah good things yang bisa ngerapiin MU. Nah, Dengan MU udah mulai rapi, menurut gue kedepannya akan lebih maksimal sih hasilnya. Akan lebih positif lah, at least nggak kayak kemarin tuh yang Amburadul. ya bukan amburadul juga sih, maksudnya lo beli pemain panik buying karena dari kemarin beli pemain gak jadi kayak gitu-gitunya sih. Lalu kan Gua gimana ya? Maksud gua sebagai pendukung MU dari dulu yang udah pernah bisa Peles. awalnya Crystal Palace. Oh, iya. Cuma ternyata setelah Ferguson masuk beda ya. Beda. Langsung versus Crystal Palace menang siapa tuh ya? Gimana? Enggak, maksud gue udah pernah merasakan MU di era berjaya terus ketika era Ferguson, terus Ferguson pensiun sama Glazer tuh kayak terpuruk banget gitu, kayak apa-apa beli panic buying, terus either panic buying atau beli yang penting komersial, klub bisa jual jersey banyak banget. Dan gitu satu kan. lagi, pas zaman si Glazers itu kan pelatih mau beli siapa nggak dikabulin. Oh iya itu Itu kan Mourinho sempat ngeluarin statement itu kan. Benar, dan yang dikabulin tuh adalah pemain-pemain yang menurut Glazer tuh bisa lebih menghasilkan uang buat klub which Iya. buat dari penjualan jersey. Jadi, Tapi betul. by the way, Glazer itu pas zaman Ferguson juga udah ada sebenarnya ya. Iya, udah ada. 2005 ya. 2005 gitu. Cuman kan setelah Ferguson keluar, manajemennya juga berubah gitu Betul. kan di Oh, dan dalamnya. Gil juga keluar ya. Ya kecil juga keluar gitu. Jadi menurut gua Ineos nih buat kedepannya
sangat bagus lah. Kita lihat di awal start aja udah berbenah di luar transfer, manajemen juga udah Good start. berbenah gitu kan, good start banget sih menurut gue. Terus balik lagi ke MU nih ya, maksudnya balik lagi ke Kayak terus lah ya pokoknya. Iya, kita kan emang MU mantap. Sebelum lanjut, gue ada satu yang menurut gue sesalkan, cuma mungkin kita semua udah bisa prediksi. Greenwood. Oh, iya. Itu gue sangat menyayangkan akhirnya dia ke OM. Udah sempat tersinggung itu sih ya. Iya, harus cabut ke Marseille. Walaupun ya kita tahu kalau karena medianya UK kan sekeras itu, MU nggak berani untuk. Cuman kenapa ya? Gue tuh bingung ya. Pada enggak, sebelum itu kan mereka sebenarnya kan kasusnya Greenwood adalah waktu itu kan katanya pelecehan seksual. Betul. Yang mana Di point of view lawyer. iya, yang mana enggak yang mana sebenarnya si at the end of the day si Greenwood balik Balik lagi lagi, sama punya baby dia lah. punya baby hasil pelecehan seksual itu kalau nggak salah kan. Ya, I don't know gitu. Mas gue kan emang nggak ada yang gue nggak tahu nih, emang nggak ada yang ngomongin atau misalnya kayak ini gue udah beda loh, bahkan ceweknya mau sama gue gitu. Tapi satu hal yang gue tahu Betul, di betul. UK ya gue nyari-nyari gitu lah. Mereka tuh dengan kekerasan seksual, dengan pelecehan seksual tuh sangat sensitif, apalagi media, apalagi warga-warga di sana. Jadi Banyak SJW. takutnya tuh MU jadi di Oh, brandnya berarti ya. iya, benar. brandnya tuh kena. Berarti sebenarnya kan balik lagi ke masalah marketing sama bisnis dong. Iya, At the end of the day. Iya, makanya gue sangat menyayangkan kenapa Greenwood harus cabut. Dan udah gitu Greenwood kan orang Inggris juga lagi. Kan Anthony kan sempat juga kan kena kan Iya. kasus kayak gitu, tapi nggak sampai separah Greenwood. Karena Anthony tuh ceweknya yang waktu itu rada ada kalau gue baca di gogon-gogon ya, gosip-gosip underground Inggris. Katanya kalau Anthony tuh memang ceweknya aja yang ini jelas gitu. Anyway, kita sangat menyayangkan Greenwood cabut, tapi ya mudah-mudahan dengan komposisi adanya Zirkzee aman gitu kan. Tapi kalau gua salah lihat dulu katanya ada buyback clause juga katanya. Ada, nah itu, Ada ya? nah itu gue nggak tahu deh. Mungkin ini juga salah satu apa ya, kebijakan Ineos yang menurut gue sangat menguntungkan buat kita gitu. Ya mungkin memang nggak dipinjam, tapi ya lo beli aja dulu, Iya. melihat perform atau enggak. Kalau emang perform dan dibutuhin sama klub, bisa buyback. Bahkan Willy Kambuaya juga kan ada buyback clause. Ada yang Donny van de Beek. Bukan buyback clause, cuman ada lainnya namanya tinggi kalau nggak salah kalau dia main perform. Main perform lagi tinggi terus MU juga dapat salon clause kalau nggak salah. Gue lupa deh itu. Itu yang menurut gue ini harus gitu lah. Berarti emang dia mengerti dunia sepak bola gitu loh. Ya kan. Dan yang terakhir Amrabat juga nih lagi belum diperpanjang karena struktur yang kemarin Ineos nggak setuju buybacknya. Iya. Dia lagi dirapihin, intinya MU tuh nggak mau beli, tapi mau minjem another year lagi kan. Iya. Cuma Dan mungkin terlatihnya bermain tapi dengan keinginan opsi. ini langsung dia. Nah, Ya, Enya sudah bagus segala macam dan kita juga lihatlah bahwa udah terbukti lah ya salah satunya Leny Yoro gitu kan. Nah menurut kalian nih ya, Leny Yoro bakal perform nggak atau bakal masuk suatu tambah melihat dia masih usia 18 tahun gitu loh. Kalau untuk squad yang sekarang Sebagai back mumpuni kalau lagi main, menurut Leny Yoro menurut gimana? dengan squad yang ada sekarang belum tambah satu center back lagi, kemungkinan jadi menitnya sangat tinggi. Cuman kalau ternyata ntar Deli jadi masuk, gue yakin partner utamanya adalah Deli sama Martinez gitu. Which di antara dua ini akan gantikan dari Gavri itu sama si Leny gitu. Tapi kalau emang kita nggak jadi beli back lagi, udah otomatis menurut gue Leny akan saingnya sama Maguire sih di posisi kanan. Mana yang lebih fit dan lebih siap pasti itu yang akan dipakai pelatih gitu. Karena kita tahu Ten Hag itu punya pemain kesayangan, tapi saat pemain kesayangannya itu nggak main bagus, udah pasti sama dia nggak akan dimainin. Jadi tergantung performa dari pemainnya juga menurut gua. Gimana Chris kalau lo dari seorang Leny Yoro nih? Lo kan yang kemarin lihat tuh di lawan Rangers dan lo kan komentar tuh kita di grup juga kan bahwa Leny Yoro ini nah menurut lo gimana? Kalau melihat Permainan deh, oke. dari segi permainannya itu gue bilang dia agresif mainannya sih. Speednya cepet loh. Speednya cepat benar. Speednya cepat dan walaupun dengan dia satu kesalahan atau itu juga miskom dari sama Toby ya kalau nggak salah ya. Nah, sama Evans kan recovery langsung. Evans pemain jadul, jadi si Leny Yoro Pengen tuh dia maju. passingnya tuh nggak statik ke Evans langsung, passingnya tuh ke depan. Ini harusnya
pemain zaman sekarang kan dia jemput bola, dia nunggu Evans, akhirnya kerebut lawan. Langsung gitu cover ya. Langsung Sama cover. Lenioro. Dan gua pada beberapa kali clearance one by one juga ya, akhirnya di depan gawang Onana, tapi di tackle sama dia bersih banget. Berarti ini bakal kayak apa? Ferdinand zaman dulu ya? Enggak, gua lebih Dia Ferdinand. Varane di zaman pas dia sign di Madrid pertama kali. Iya. Tapi gini, gue mencoba menurunkan kalian dari atas ya. Oke. Nah, gue kalau dia ngomong tuh seru nih. Enggak, Ini seru lain gitu loh. Lenioro itu emang pemain yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba dibeli MU kita mencari tahu. Dari yang gue lihat, memang dia promising sebagai pemain muda gitu. Tapi untuk nanti jadi atau enggak melihat dari pre-season, menurut gue masih too soon to call. Ya, belum bisa dinilai. In a way ini masih pre-season juga. Nanti pre-season yang melawan Liverpool, yang melawan Arsenal, itu baru match yang benar-benar kita bisa lihat at least dia bisa akan suitable Berbuat apa, nanti ya? di MU dan bisa main di Premier League atau enggak. Karena yang paling penting itu kan cara main Premier League itu kan selalu berbeda gitu kan sama liga-liga lain. Mungkin untuk jadi backup akan bisa gitu untuk ya ngegantiin pemain-pemain utamanya kayak misalnya Matis De Ligt tadi dibilang untuk ngegantiin mereka mungkin bisa, cuma untuk main di awal dan full time gue belum yakin sih. Kalau dari gue itu maksudnya gue coba turun dulu. Gimana? Coba dulu Kalau gue lihat Ten Hag tuh kadang-kadang suka bereksperimen ya. Betul. Maksud gue ngeliatnya adalah ya kayak gue nggak tahu musim kemarin kan juga eksperimen banyak banget di back kan. Apalagi kan berapa Buset dah, 60 pasang back. Cedera juga sih. Ya kan cedera. Kita bisa menyalahkan. Cuman gue melihat bahwa potensi Lenioro ini sangat amat bagus ke depannya di bawah Ten Hag karena kan good for kids kan, istilahnya dia yang akademi pemain-pemain yang Gunster-nya tuh benar-benar bisa dilihat, maksudnya dia bisa ngelatih pemain muda gitu. Itu problematikanya dia dulu pas sama CR dan sama Sancho kan. Iya. Dia itu jago untuk naikin pemain-pemain muda gitu. Ngorbitin Ngorbitin. Tapi maintain pemain pemain gede, ya kita belum tahu dia bisa atau enggak. Dengan ETH baikan sama Sancho sih harusnya dia bisa ngeliatin. Dan Lenioro ini nggak salah ETH juga ya mau kan ya? ETH Sama Dan sama Dan. Ini menarik banget. Kok gue baca di berita ternyata Lenioro ini tuh udah dipantau sama Ineos dari umur dia 16 tahun, itu 2 tahun lalu. Bahkan sama Dan Answorth juga itu dia mau ke Brighton, Dan Answorth di Brighton. Itu tapi tuh kalau di Ineos dia mau ke Nice dong. Iya, karena sih maksud gue ini tuh kan ada yang bilang bahwa Lenioro siapa sih? Apalagi fans adalah fans sebuah tim yang kita nggak usah sebut kan, dia langsung Liverpool. Ya, saya juga maksudnya soalnya dilihat gue tuh lihat Twitter media segala macam, Lenioro nih ini MU cuma ngikutin Madrid doang, segala macam. Bahkan sebenarnya enggak. Soalnya dia mereka gini juga sebenarnya Lenioro juga dirumorin ke Liverpool. Iya. Awalnya. Maaf ya. Habis transfer kan di media sosial kan banyak langsung yang ngejelekin. Ya lu ngerti sih yang di Twitter tuh blunder-blunder Lenioro langsung keluar semua pas banget lagi. Nggak tahu, menurut gue itu wajar, blunder kan masih muda, belum matang, dan blundernya itu Media terhadap MU udah gitu. Iya udah gitu. Gak MU gak makan. Iya. MU gak makan ya. Dan bahkan yang gue dengar adalah Madrid itu nggak punya backup plan ketika dia nggak jadi sign Lenioro. Which menurut gue Lenioro berarti seberharga itu kan untuk MU gitu ya. Karena gue lihat juga buat posisi center back under 21, Lenioro itu yang paling top dari seluruh kapasitasnya. Misalnya dari segi clearance, dari segi jam duel, aerial duels, terus dari recovery dan tackle segala macam, Lenioro tuh masih top 1 dari pilihan-pilihan list under 21. Nah, soalnya gue ngeliat baca di media juga, gue lupa di Twitter apa di mana gitu ya. Yang jelas ada perbandingan Konsa sama Lenioro. Kuansa yang Kuansa. Ya kan, tapi menurut gue nggak apple karena usianya Kuansa berapa sih umurnya? Udah 20. Sama deh. Sama ya, maksud gue lebih tua dikit. Misalnya emang under 21 juga. Oke, menurut gue kenapa nggak apple to apple karena satu, liganya ini beda, ya kan. Ya walaupun secara statistik Kuansa lebih bagus. Gameplay juga beda gitu. Jadi kan itu sebenarnya tergantung pelatih apa segala macam, cuma ya balik lagi statistik kan. Makanya gue tuh tidak percaya statistik karena itu gitu kan. Gitu. Nah, menurut gue yang bisa diimprove dari Leni, ya gue balik lagi yang kayak tadi bilang, kita belum tahu dia main on tim gede di Liga Inggris itu gimana. Cuman dari satu pertandingan 45 menit yang buat mungkin yang bisa diimprove adalah strength-nya dia gitu. Jadi fisiknya dia tuh bisa ditambah, karena buat Liga Inggris
masih terbilang agak kecil lah. Kurus banget ya. Kurus. Dia tinggi 190. Itu kayak Varane pas pertama di Madrid kan. Gue jadi ngomongin ini Euro nih. Soalnya menurut gue bener-bener sangat amat bener-bener prospek ke depan gitu. Dan gue yakin banget ini akan the next Varane gitu kan. Iya. Tapi ngomongin center backs ya, gue nggak tahu kan ada juga rumor ke tim sebelah gitu ya Arsenal, si pemain Italia itu, Calafiori. Iya, yang bersinar di Euro ya. Iya, itu gimana menurut lo? Nyebrang dikit ya? Gue penasaran aja ya. Gue pernah nonton Italia 2 kali di Euro. Calafiori. Gue pernah nonton Italia 2 kali di Euro dan gue liat mainnya si Calafiori itu. Dia mainnya kayak siapa ya? Kayak Lisandro versi lebih tinggi, cuman speed dribblingnya tuh lebih ada gitu. Kalau Martinez kan dia berani progresif passing ke depan gitu kan. Iya. Tapi kalau dia nusuk ya? Dia nusuk dia KB padahal ya. bisa Enggak, bisa left back. Left back. Jadi Aslinya left back, cuman di Italia pakainya di CB. Cuman aslinya di klub dia left back. tapi itu back Italia itu adalah yang gue suka dari back Italia ya. Maksudnya ini semua ya. Itu dia bisa main di beberapa posisi loh. Iya. Tapi Damian, gue boleh beropini nggak nih? Aldini. Boleh dong. Nggak boleh. Tadi nggak nanya dia soalnya. Enggak. Gue beropini kenapa back Italia itu back sayap terutama ya. Oh di ajang seperti Euro ini mereka kadang suka bersinar ya kayak Damian. Apa yang back Roma Spinazzola ya? Iya. Spinazzola ya kan Zappa Costa bersinar, tetapi kalau saat dibawa ke Premier League itu tiba-tiba mereka turun performnya. Karena gameplaynya beda. Gameplay beda. Nah, kalau di Italia kan apa ya, keras gitu kan, terus lamban gitu. Lambat dan di Premier League itu cepat kan. Dan lebih konservatif mainnya kan Italia. Bener. Nah gue ya bukan menjelekkan fans Arsenal enggak ya, tapi berharap juga ya sama-sama bagus lah ya buat rival juga ya. Cuman kalau gue liat main, gue sempat ngobrol sama salah satu anak bola juga. Enggak, maksudnya tim kita. Kemarin pas main di hari Minggu kemarin tuh gue sempat ngomong, gue lupa sama siapa gitu ya. Fans apa dia? Enggak, dia fansnya kalau dia ngelihat bahwa Calafiori ini menjadi suatu aset yang bagus buat Arsenal. Tapi kemungkinan dia akan dipasang di bek kiri. Bek kiri Arsenal kan jadi siapa coba sekarang? Si Genko. Bukan Zenko, juga jarang main banget ya, tapi jarang main kan, gitu kan? Atau ini siapa yang suka jadi Tavares pemain juga? Bukan yang Bruno Tavares. bukan ya, maksud gua itulah. Jadi Yang biar left back gitu ya. Tierney kan udah enggak, ya kan? Tierney lagi kiri siapa namanya? Silent Deal. Holding. Oh itu bukan dong, kalau Udah udah ya. aman. Karena bek kanannya kan enggak ada. Bek kiri, bek kanan, Ben White. Iya, Ben White. Iya, Ben White bener. Ya kan, bek kiri gue lupa ya, itu kan nggak ada lah, absen itu mungkin dimanfaatkan Arteta gitu ya. Tapi masih stuck gue negosiasinya si back siapa tadi namanya? Yang gue suka sama Calvin juga style 90-an banget cuy, pakai ini kan. Back Itali banget gitu. Maldini lah ya. Maldini banget gitu. Udah, coba balik ke MU lagi. Anyway, Gue penasaran aja. masih ngomongin back nih ya, menurut lo MU butuh back satu lagi nggak? Betul. Karena kan sebenarnya kan rumornya kan De Ligt pun juga sebenarnya akan tetap dipersu ya. Iya, on personal terms juga sebetulnya dia udah Cuma pengen ya. terakhir MU nawar kecil banget, cuma 20 kalau nggak salah. Iya 25. MK Nah, Munchen minta 42 ya. Iya, 42 gitu. minta 42. 42 untuk De Ligt. Bargain sih. Worth it sih. Tapi untuk MU itu murah loh, karena MU selalu beli di atas 60. Satu itu, kedua dengan harga yang ditawarin 40 untuk back sekelas dulu jadi menurut gue itu Masih muda. Iya, masih Under 25. Under 25. Gimana Tam? Lo sebagai back deh. Vio sebagai back. menurut gue sebelum mau ke back ya, menurut gue menggantikan Varane. Kalau Euro itu prospecting youngster yang nanti akan bisa jadi CB bagus. Bisa jadi MU main 3 back. Bisa jadi. Iya, kalau si De Ligt menurut gue butuh untuk menggantiin Varane kalau gue. Tapi kalau dari back andalan kita ya Gimana? Sebenarnya kalau buat target MU Pertama. Kalau buat target MU title contender, menurut gua masih harus banget beli satu center back, either itu diri atau pemain center back lain gitu. Karena buat bersaing menjadi juara liga dengan squad yang ada sekarang, kedalaman squad kita masih kurang menurut gua. Either itu Dele atau backnya Everton itu Brad White itu menurut gua juga mahal. Itu juga Inggris. Bener, karena pemain Liga Inggris sama pemain luar tuh harga di Liga Inggris pasti lebih mahal gitu. Makanya yang kayak Radhi tadi bilang, kalau kita bisa dapat Dele dengan harga 42 itu udah bagus banget menurut gue gitu loh. Sayang lah kalau nggak diambil itu. Cuman yang gue lihat project Iniesta
pingin ngebalancein neraca keuangannya juga kali ya, makanya dia sebenarnya pengen nge-push beberapa pemain buat dijual dengan harga yang masuk akal gitu. Jadi kayaknya kalau udah ada pemain yang kejual, pasti gue yakin back ini bentar lagi dapat juga sih satu gitu. Back, tapi kan kalau ngomongin back juga ada pemain Kolombia kan yang mau diincar. Itu Belanda. Gelandang ya? Rios ya. Sorry. Tapi itu bukannya sama-sama daerah ya? back side Enggak ya, dia Belanda. Belanda nggak ya? Mainnya sih bagus ya, tipikal pemain kayak siapa ya, yang kayak Robos juga itu pemainnya, tapi dia kurus, dia Box katanya to dulu, box. iya kayak box to box dia. Oh. Dia ternyata dulu pemain futsal awalnya katanya, terus nggak. Ini pemain musuh kenapa nggak diambil? Beda dong. Umurnya udah nggak bisa. Nggak bisa. Tapi tetap ya, berarti MU butuh Matis Delik ya? Tetap. Butuh either Matis Deli atau satu center back yang levelnya senior itu se-Matis Deli lah, at least. Cuman menurut gue kalau Brentford nggak sematis Delik lah, ke levelnya ya, masih di bawah 1. Benar, masih di Karena bawah. umurnya juga sama, hampir sama kayak Niolo kan sebenarnya. Positifnya dari si siapa namanya tadi? Matis Delik. Bukan. Berarti positifnya dia udah pernah main di game jadi Iya, jadi dia udah ngerti Pengalamannya udah ada. Gue bertanya deh, dengan squad MU yang ada sekarang gitu ya, ngomongin striker udah ada, udah beli gitu, ngomongin winger kita udah punya Sancho, udah banyak lah winger lain kita gitu kan. CB udah ada Euro, mau beli satu lagi beli. Sebenarnya squad depth-nya MU itu apa lagi sih yang dibutuhin menurut Gelandang. Gelandang tengah, gelandang bertahan. Casemiro buat pengganti pelapisnya, atau mungkin pengganti Casemiro mungkin Ya that's why kita Ugarte. ngincer Ugarte gitu kan. Dan Dan masih ada lagi nggak? Rios tadi. Space kosong yang harusnya tuh as a backup ada gitu. Kalau Sancho dijual sayap. Bukan ya, regardless nanti Sancho dijual atau enggak, current squad gitu. Tetap tengah lah. Tengahnya kan cuma ada Erikson, Mainu. Ya, maksudnya yang bisa yang bisa jadi pivot bareng sama Casemiro. Maksudnya Mainu doang gitu loh. Mainu kan juga maksudnya Gelandang masih sih. muda juga gelandang. Kalau gua gelandang. Erikson udah Lebih gelandang. Karena kalau gua dengan current squad ya berarti kayak nggak tahu ntar kalau dijual atau nggak. Gelandang sama kiper mungkin kalau buat kedalaman. Maksudnya buat backup Onana, kiper yang tapi dia juga udah oke menurut gue. oke sih, cuma maksud gua Belum kebukti ya. iya belum membukti dan gua nggak tahu kayaknya Ten Hag sangat percaya Onana. Jadi maksudnya kalau gua perhatiin pelatih lain di sebelah, mereka tuh berani rotasi gitu. Ketika dia main di kayak dulu Mourinho ya. Iya kayak Mourinho atau juga Ferguson ketika Oh, dia dia main level. beda turnamen, beda liga, mereka berani mainin beda kiper. Nah ini tuh Ten Hag gua lihat belum berani rotasi itu kecuali orang cedera atau pakai capek timnas. atau panggil timnas. Jadi maksud gua harus punya Sekali doang main. kiper yang selevel lah. Cuma menurut gue kemarin tuh keren tuh siapa? Vitek ya. Oh iya, Vitek tuh cakep tuh. Itu keren. Eden nggak gila kan, kita kalau berterima kasih sama lawan-lawan sama teman-temannya karena main jelek dia jadi bagus gitu. Kocak Tapi gitu. menurut gue udah oke untuk backup kiper ketiga. LB butuh nggak sih sebenarnya? Oh, rumornya Reguilon mau dibeli lagi katanya. Makanya karena menurut gue LB kita kan kaki kaca semua ya. Nah, Kalau show kalau lagi prime ya Roberto. Malaysia kalau lagi prime oke. Roberto. Tapi kan mereka semua kaki kaca. Kaca, ya. Tapi- Kalau menurut gue sih butuh satu LB. Ya tapi mungkin kalau LB mungkin belum diprioritaskan ya, karena kita mau lihat pramusim dulu nih si Harry Armas sama yang Murphy itu kan Itu yang katanya the next look show. Luxio aja Harry Armas. Itu mungkin bakal Ten Hag lihat tuh pas di pramusim ini kan lawan Arsenal, lawan Liverpool, lawan Real Betis, mungkin dari conclusion itu kali nanti 3 match itu baru ditentuin harus beli back kiri atau enggak nih. Tapi yang prioritas sebenarnya back kanan juga sih sebenarnya. Juga Dalot kalau AWB kayaknya Kamu jual katanya. iya agak sedikit ngeri gak sih AWB kalau Dalotnya lagi Iya sih. Kan sebenarnya kalau tim yang baik, bukan tim maksudnya tim yang putus squad depth-nya kan. Betul. Apalagi tim yang gede itu biasanya satu posisi minimal 3. 3 betul. Ya kan. 3-2 yang seniornya lah. Iya. Satu yang ini kan. Sedangkan AWB lagi right back kan cuma ada 2 kan sekarang. Dalot sama Arwah. Iya kan. Iya. Satu lagi nggak ada. Siapa yang dipinjemin Dan Williams dari dijual? Udah di switch. Switch. Jadi LB. Tapi LB Iya. bisa right back juga sih gitu kan. Tengah juga sebenarnya Numpuk sebenarnya numpuk tapi nggak seimbang permainannya. Iya. Bener setuju gue. Soalnya gue lihat juga berkaca musim lalu back kita banyak aja cedera semua gitu kan.
kaca semua ya. Iya gitu. Ya semoga lah ya di bawah Ineos ini MU bisa Amin. kembang lebih baik dan Amin. setiap posisi ada satu lah. Iya. Ada 3 lah soalnya, ada 3 dan 1 pemain. Minimal 3 datang lagi ya. Sebenarnya yang gue sayang tuh Alvaro Fernandes tuh, tapi dijual ke Betis. Bagus emang ya. Bagus, itu sayang banget sih gitu. Anyway, ngomongin MU udah kelar, kita ngomongin pramusim sekarang nih. Oke. Sedikit saja rekapan transfer musim lalu lah, gitu. Musim lalu, minggu lalu lah. Minggu lalu ya. Nah, Siapa ya terakhir ya? Si Chelsea beli pemain. Oh, Enggak, itu 2 minggu lalu masih yang baru beli yang Chelsea kan baru beli tapi pemainnya kurang terkenal dari MLS. dia Chelsea tuh selalu deh ngambil dari MLS menang-menang untuk beli di US tuh. Kayaknya karena itu sama aja kayak Etihad beli pemain Belanda Iya. atau dari Eredivisie kan. Ya. Cuman kan kalau Ten Hag itu kan udah statement bahwa gue pengen bawa pemain-pemain gue yang gue percaya gitu kan. Ya berarti yang sebenarnya yang unik itu menurut gue si Liverpool sih sampai sekarang Oh. belum gerak loh dia. Dia belum Kubonya? transfer 1 pemain. Kubo. Iya, Kubo juga masih belum balik. Dulu kan itu masuk satu kan kayak Betul. kita yang Terus tau gue manajemennya baru kan? baru lagi. Baru Messi setahu gue manajemennya Liverpool. Soalnya yang lama tuh resign. Yang lama tuh resign terus ganti lagi gitu kan. Apalagi kan dengan ganti pelatih sekarang kan. Dan status kan bukan manajer loh. Head coach loh. Slot tuh. Si Arne Slot ya. Iya, jadi mungkin agak kurang ini ya. Kemarin juga kalah kan preseason kalau salah 1-0 ke 2-0 gitu. Gue Nah, Gue Liverpool setahu gue kalah deh. ini ada yang menarik nih, pas gue lagi baru baca juga di Romano nih. Pemain muda Arsenal nih, Cido Obi Martin yang katanya mau Oh, iya. beli sama MU juga sama Itu pemain- striker ya? Iya, Iya. katanya cetak 10 gol pas di lawan Liverpool U21 ya, U20 21 deh. Nah, itu mungkin buat jadi pelapis dari Zidane dan Holden kali. harapan gue tuh Højlund dan Zirkzee bisa Bisa main bareng sih kalau menurut gue. main bareng, iya. Cuma maksudnya kalaupun bersaing dia bisa bersaing dengan sehat dan jadi tuh ngotot-ngototannya tuh ada gitu. Karena menurut gue Højlund tuh something banget tapi Iya, belum something dalam keluar, banget, gitu. Iya, masih pertama lah. kemarin. Iya, begitupun Zirkzee Apa-apa. gitu. Gue ngeliat dari highlight-highlightnya tuh ya dia gokil banget. Terus iya benar. Terus katanya West Ham juga mau beli Kante. Oh iya. Tapi Nah. dari klubnya udah ketinggian harganya karena mereka merasa too valuable untuk dilepas. Ngeri sih kan Tapi West Ham masih mencoba, West Ham masih Tapi mencoba. Kante, tapi menurut gua Kante lebih main di Inggris daripada main di Arab ya. Iya. masih lah ya. Masih bisa, Kemarin kalau lihat pemain di Euro bagus banget. Iya. Oh ini Osimhen Osimhen. Oh iya, jadi penggantinya Mbappe. Oh, ke PSG. PSG. Bagus ya. Belum. Oh, dan terakhir nih, apa kita ngomongin juga tuh, Mau Neves. Oh iya. Lagi advance stock juga sama PSG. Jadi NFS ke PSG Ugarte udah pasti dong. Pasti. Kayaknya emang nunggu deh. Emang kayak nunggu deh. Kita tunggu waktu sih. Karena perputaran uang sih menurut gue di mereka. Ini apa FPP kan? Iya. Ada fair play juga kan. Terus banyak juga nih sekarang yang apa free transfer free agent lah ya. Ada Rabiot salah satunya. Oh iya, Rabiot katanya mau ini nungguin nih dia katanya. Semoga jangan deh. Enggak, kalau gue sih enggak ya. Semoga jangan deh. Gue juga gak mau sih. Gue juga nggak mau sih. Makanya ribet kan. Lumayan agennya kan. KDB sih yang katanya. Iya, ya. Nah, dia udah bisa buat stay. Oh, si Pep ya, baru ngomong ya kemarin ya. Terus Ederson juga katanya mau ke kiper City kan mau ke Arab juga. Cuma kalau menurut gue City Donnarumma nggak jadi ya. Kemarin terakhir beritanya kan Belum. ada berita-berita bahwa dia mau ke City cuma nggak jadi kan. Karena juga Donnarumma juga kayak nggak. Sama ini yang pasca Euro sih, Nico Williams mau diduetin sama Lamine Yamal. Oh iya tuh. Iya, mereka brother in life banget tuh. Sampai katanya fans Barca tuh ini Nyumbang donasi ya? Nyumbang donasi bang. Cuma setahu gue yang gue baca di media juga, gue lupa media apa, kalau nggak salah Atletik atau bukan Atletik, pokoknya media Spanyol yang terpercaya, gue lupa namanya apa. Barca tuh masih, ya dia udah oke, cuman dia lagi nunggu apa financial fair play dari LFP dulu dari federasinya Spanyol lah, karena kan Iya. lo lihat kan ini banyak banget nih utangnya kan segala Iya. macam. Jadi katanya sih mau dilihat dulu gitu kan. Sama itu juga katanya Joao Felix mau cabut ya. Berapa ya? Sevilla tuh. Liga Inggris. Iya, Aston Villa ya. Iya. Oh, Felix. Makanya Soalnya mau Aston Villa lagi persiapin buat musim depan dari Liga Champions kan. Oh, iya, Mereka pasti lagi. beli ini mereka Onananya Everton. Amadou Onana. Satu pemain yang kasihan banget sih, James Rodriguez. Oh iya, free agent. Diterminate lagi. Sama klub mana sih dia lupa? Terakhir Sao siapa? Paulo. Oh, Sao Paulo. Tapi menurut Main di gua Copa bagus tuh. Huawei James Rodriguez masih layak main di Eropa sih. Tapi nggak tahu ya dengan klub-klub tuh ngebuang, nge-terminate. Gue nggak tahu behavior dia tuh seperti apa ya. Nah, kadang-kadang kan emang, tapi seharusnya kan nggak tahu ya.
Sama Brazil sama udah biasa nggak pemain-pemain Brazil yang kayak attitude-nya jelek ya sih. Soalnya kan ya kita tidak mau menjelekkan Brazil, cuma pemain Brazil kan rata attitude-nya jelek. Bahkan kayak Neymar aja lo lihat sendiri kan, udah jadi pemain bintang kayak gitu gitu. Kami cocok kayaknya di Girona, La Liga ya. Girona juga lagi, Lagi- karena kita mau main di Champions League juga kan, Iya, akan banyak kan. gitu. Dia juga nih. Oh itu salah satu Rafael Konan. iya klub milik orang Indonesia lah ya. Iya. Itu juga benar Komo kan udah ada Rafael Varane, ada Pepe Reina, Dan ini pemain yang menyakitkan hati Indonesia, Ali Jassim. Aja enggak belum. Udah Emang udah sih. ini minggu sama Kapan? Romano. Udah. Lagi main di Komo. Oh iya. Oh. Nice. Tapi Komo jadi ini sih salah satu fans baru gua buat di Liga Italia. Gue jadi Dan Venezia gue juga. Oh, gue ketiga persiapannya kurang sih menurut gue ya. Iya. Gue lebih ke Komo sih, maksudnya di luar performanya gue belum ngikutin banget, cuman dari segi apa ya filosofi klub sama kayak denah Komonya sendiri itu menurut gue oke banget sih. Mungkin sebelum ditutup ini kali ya kita sama-sama shout kayak kira-kira MU bakal finish di posisi berapa gitu. Boleh. Tapi kayak Udah. kemarin kan kayak 4 besar kan, Oh. gitu kan. Oh iya realistis ya. Iya, dari segi Nomor nomor nih nomor terakhir Martin Paes nih. Bukan Torino. Empoli. Empoli Torino. bagus loh, Empoli ya. dia main di Eropa anjir. Iya benar ya. Cuma gue nggak tahu statusnya sekarang gimana dia. Lagi di iya. Tahu deh. Tanya Pak Erik. Nah, ada ini. Ya, Iya, nanti next bakal ada update dari Bagas gitu. Iya, nah di bagas ya guys. Dan sebenarnya sebelum kenal closing, MU bakal posisi berapa? Tapi mainnya udah hitam, ya kan? Kemarin 4 besar nggak sih? Enggak, main kita nanya MU bakal posisi berapa? Iya dan empat besar, Dan 4 besar. Oh. Ya udah nggak apa-apa dari dulu PD-nya. Gua Diulang lagi. Ya Oh, udah, ini ganti apa dong? Apa dong? Apa dong? Ya udah, oke. lari aja, lari kan itu kan ikut ya waktu itu. Enggak. Ikut. Ya udah lu berapa? Ya udah, prediksi Kita kan MU. udah. Menurut gue MU posisi 3. Oke. Kita nih pertanyaan yang buat bareng-barengnya apa berarti? Gue tahu kita bakalan ngapain. Kita Apa? bikinin masing-masing dari kita potensial starting 11-nya MU ETH musim 2024-2025. Tapi bareng-bareng ya, biar saya dikenal kesulitan ya. Bareng-bareng aja, bareng-bareng. Kau nggak sendiri? Enggak lah. Enggak, jangan. Berarti dari lu teh, dari formasi dulu terus dari kiper habis itu. Gua pakai formasi 4-1-4-1. 4-1-4-1. Oke. Kiper Onana lah pasti udah nggak ada pilihan lagi kan. Sekarang di kanan squad kan. Oke. Bek kanan Diogo Dalot. Udah dong. Oh, Udah, nggak mau sih. sendiri kan terus mana? Enggak, next. Oke, kanan Dalot berarti. Ya udah, ini berarti udah digarap ya. Iya. Kiper sama bek kanan. Gue bek kanannya Harry Maguire. Back CB kanan. CB kanan. Karena di squad kan, Matis Delis belum masuk. Nah. Iya. Oh, kiri ya udah pasti lah, the one and only. Bacor. Iya, Iyalah. bisa. Lisandro. Ya kalau The back. Butcher, Martinez. Ya, Benar. Kalau kiri udah pasti lah. Kalau fit dan nggak cedera, Shawberto. Defensive midfielder Casemiro. Berarti Oh kita, berarti. Oh berarti belum Belum masuk. kan? Kanan squad masih. Oh, iya. kita masuk ke depannya mau yang mana dulu nih? Bebas, pilih. Nah, udah. Yang dua dulu ya. Iya. Satunya Mainu. Lanjut. langsung ke 41 ya. Terserah lu Belmil mau saya dulu atau dulu. Sekarang menurut gua amat sih. Masih ada CAM, Sama cewek RW, sama striker. Gue nyari yang susah aja yang kiri deh. Yang kiri dengan current squad dan udah ikut pramusim dari awal, worth it to try Rashford lagi. Wow, CM. Aduh, berat banget CAM. Udah paling gampang Pasti ada striker dipilih nih. Dia ngomong berat kan udah pasti. Enggak striker. CAM gue Bruno Fernandes sama pasti. Iya. Nggak mungkin. Striker gue masih percaya sih. Rasmus gue. Gak berubah. Iya nggak apa-apa, gue masih percaya. Gak berubah. Karena kita musim lalu. Kalau gua lebih formasinya nggak 4-1-4-1, gua tetap 4-4-2. 4-4-2. Berarti dua-duanya main striker ya. Ya dulu main. Cuma atau bisa sebenarnya kalaupun misalnya Mainu nggak main, gua coba mau lihat Mason Mount sih. Masuk, maaf. Itu juga bagus banget tuh kemarin soalnya. Iya. Ya kan. Jadi kalau menurut lo sobat SSB, Coba bantu kita di komen kalau ini apa formasi MU untuk musim depan like-nya siapa? Oke, udah gitu aja dulu ya. Ya, Udah lah. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.